Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian kerajinan bahan lunak, ada prinsip kerajinan bahan lunak, ada juga manfaat kerajinan bahan lunak dan kategori kerajinan bahan lunak. Hari ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak alam. Anak-anak, kita bahas dulu ya, biar kalian tahu apa itu kerajinan bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam dengan maksud mendapatkan efek publikasi bahan bersifat lunak. Anak-anak, ini adalah ada gambar, ada contoh gambar. Ini adalah contoh dari kerajinan bahan lunak buatan. Sekarang ada beberapa contoh kerajinan bahan lunak buatan. Yang pertama ada polimer clay dan plastisin. Cirinya polimer clay dan plastisin memiliki warna yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah, dan bertekstur padat lunak. Contohnya di sini ada malem, ada slime juga. Kemudian keduanya itu kan sama-sama lunaknya atau empuknya dan mudah dibentuk. Ciri yang kedua yang membedakan pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin itu mengandung minyak. Kalian tahu ya antara malem dan slime itu kan memiliki perbedaan. Kalau slime itu tidak mengandung minyak, tapi kalau malem itu ada minyaknya. Kemudian pada saat pengeringan polimer clay dapat mengeras, sedangkan untuk plastisin ini tetap. Jadi malem itu kalau dibiarkan itu kan akan mengeras, sedangkan kalau slime itu tidak akan mengeras, dia akan tetap saja. Ini adalah contoh gambar dari polimer clay dan plastisin. Ini kan hampir sama bahannya. Ini ya seperti malem semuanya. Warnanya kan cerah-cerah dan sangat menarik. Kemudian yang kedua ini ada fiberglass. Fiberglass ini atau yang biasanya cairan yang akan dibentuk kaca. Cirinya memiliki tekstur cair. Jika mengering akan mengeras. Ini adalah kaca. Sebelum jadi kaca itu bentuknya adalah cairan. Jadi cairan seperti lem itu. Kemudian ciri yang kedua dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Jadi kayak cairan itu nanti dibentuknya setelah mengeras agak mengeras ya, belum mengeras. Kalau mengeras seperti kaca sudah tidak bisa dibentuk lagi. Kemudian dapat dibuat dengan cara cetak atau cor. Jadi mau bentuknya seperti apa itu bisa dicetakan. Misalkan mau bentuk kura-kura pakai cetakan apem itu ya biasanya yang mudah itu bisa kita bikin. Kemudian campuran fiberglass adalah katalis. Berikutnya, ciri yang kelima, ada pewarnaan pada saat keadaan cair maupun saat mengering. Jadi pewarnaan pada kaca atau fiberglass itu ketika masih cair, pewarnanya diaduk itu bisa. Ataupun sudah mengering, itu pun juga bisa. Contohnya kalau sudah mengering itu kaca yang kita cat atau kita beri hiasan, kita beri gambar, itu adalah contoh pewarnaan ketika sudah kering. Berikutnya fiberglass itu tahan lama dan kuat. Contoh kerajinan dari fiberglass ini ada contohnya. Ini adalah contoh ketika cairannya ketika belum dibentuk. Ini adalah contoh kerajinan dari fiberglass atau cairan kaca ini tadi sudah dibentuk ataupun kerajinan dari kaca yang pecah-pecah ini contohnya. Nah, ini ada gantungan kunci. Nah, yang di tengahnya ada binatang atau yang dari Bali ada gambar apa? Kayak selancar itu ya. Ini contoh cairannya juga. Nah, ini yang dicetak ini melalui cetakan dan ini diwarna. Ini adalah contoh ketika pewarnaan
basah atau ketika belum dicetak tetapi sudah dicat, ini bisa. Kemudian berikutnya yang ketiga ada lilin dan parafin. Lilin dan parafin itu berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Contohnya lilin. Lilin itu kalau kita nyalakan kan ada sumbunya, jadi semakin lama dia kan bisa meleleh. Nah, itu berarti kan bisa mencair begitu ya. Kemudian kalau parafin itu bentuknya balok. Kalau putihnya dan kerasnya itu sama seperti kapur barus yang berwarna putih, itu adalah contohnya. Tapi kalau parafin itu cara menyalakannya langsung dibakar itu bisa. Kemudian ciri yang kedua, pengolahan kerajinan dengan cetak atau cor. Nah, contohnya saja yang gampang. Lilin yang kita nyalakan, kalau tidak dikasih tempat, itu kan dia akan meluber, akan kemana-mana. Nah, itu contoh berarti kalau tidak dicetak. Tapi kalau lilin yang sudah ada sumbu kita nyalakan, itu kan dicetak. Bisa cetakan paralon atau apa. Itu adalah contohnya kalau lilin. Kemudian yang ketiga, pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Nah, kalau sudah padat, lilin atau parafin itu tidak bisa diberi warna. Jadi ketika memberi warna ketika belum dicetak, begitu ya. Ciri yang keempat, lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Contohnya lilin aromaterapi yang ada tempatnya gelas atau mangkok itu bisa ada warna merah, ada warna hijau, dan aromanya kan berbeda-beda. Ada aroma mint, ada stroberi, dan lain sebagainya yang biasanya untuk di tempat spa. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Nah, ini. Jadi, misalkan saja kalian menyalakan lilin. Nah, itu kan bisa dicetak kembali ya yang lelehannya itu. Kalian mau bikin apa? Sekarang kan lilin bentuknya sudah tidak lurus-lurus dengan cetakan paralon, tapi sudah ada angka 1, ada motif-motif lain, begitu ya. Contoh kerajinan dari lilin atau parafin seperti ini. Nah, ini adalah lilin yang biasa. Ini ada warna-warni, biasanya di daerah kita yang paling banyak itu adalah warna putih dan warna merah. Yang gambar kedua, ketiga, ini adalah biasanya lilin yang digunakan untuk aromaterapi. Ini contohnya. Ini biasanya adalah kerajinan dari parafin, ini juga bisa parafin ataupun dari lilin. Sama, ini juga sama, begitu ya. Kemudian yang keempat itu ada gift. Wujud bahan gift adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Gift itu atau yang biasa disebut semen putih yang di daerah kita itu kan sudah banyak sekali ya pengrajin dari gift, bisa membuat gawang ataupun yang atap di apa pian itu kan ada apa ya namanya yang di rumah itu loh. Nah, itu kan ada cara pembuatannya. Gift harus dicampur dengan dicor atau dicetak. Dia kalau tidak dicor atau tidak dicetak, dia tidak bisa karena bentuknya sama seperti semen. Kayak semen yang untuk bangun rumah itu sama. Kemudian pewarnaan gift biasanya setelah produk jadi. Jadi setelah produknya kering, baru kita cat. Kemudian gift itu juga mudah pecah, makanya untuk pembuatan gift itu tidak boleh dipanaskan, cukup diangin-anginkan saja karena itu sangat mudah sekali pecah. Ini adalah contoh kerajinan gift. Nah, ini biasanya ini adalah contoh-contoh kerajinan gift. Nah, kemarin kakak kelas kalian itu bisa bikin kayak gini. Ini cetakannya pakai apa? Kalau ini biasanya pakai celengan plastik, itu dicetak seperti ini gitu ya. Nah, dulu juga ada yang bikin gini. Nah, kemudian yang kelima ada sabun. Nah, sabun ini cirinya sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir. Contohnya sabun Lifebuoy, sabun Nuvo, Harmony, Gift, dan lain sebagainya. Itu kan bentuknya kan padat. Jadi untuk kita bentuk itu sangat mudah sekali ya. Kemudian sabun dapat
dapat dipatut atau dibentuk seperti floor clay. Jadi ini mau dibentuk seperti apa? Diukirnya sangat gampang sekali untuk sabun ya. Kemudian ciri yang ketiga, sabun yang didiamkan akan mengeras. Ciri yang keempat, pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah dengan warna biar sabun dibuat ketika berarti ini kan ciri yang keempat ini membuat sabun dari sabun cair, dari bahan yang cair kemudian kita bikin sabun yang padat. Tapi kalau praktek di sekolahan itu biasanya menggunakan sabun yang sudah padat. Jadi beli dari rumah sabun padat, nanti di sekolahan itu tinggal tinggal mengukir. Nah, yang di bawah ini adalah contoh kerajinan sabun. Nah, bagus-bagus kan? Ada bikin kura-kura, ada kelinci, ada bunga. Ini semuanya dari sabun. Nah, dulu kakak kelas kalian juga bikin kayak gini di sekolahan, begitu. Anak-anak, sampai di sini dulu mungkin ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Untuk hari ini mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kalian. Anak-anak jangan keluar rumah kalau tidak ada hal yang sangat penting ya. Kecuali sangat penting, kalian bolehlah keluar rumah karena pandemi belum berakhir, selalu bawa sanitizer. Begitu ya anak-anak. Untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.